Dusun Ngodong merupakan sebuah dusun yang terletak di Kelurahan Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Luas Dusun Ngodong kurang lebih sekitar 13 hektar yang terdiri dari pemukiman, sawah, dan pepohonan rindang. Batas Dusun Ngodong di sebelah timur adalah Dusun Gundi, di sebelah barat berbatasan dengan Dusun Jelok, di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Wetih, dan di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Tileng. Dusun Ngodong terdiri dari 2 RT dengan jumlah 191 jiwa. Wilayah Dusun Ngodong masih sangat asri, ditandai dengan pohon-pohon rindang dan area persawahan yang hijau nan luas. Selain itu, Dusun Ngodong terdapat berbagai UMKM seperti pembuatan kipang dan tempe. Bagi awal Dusun Ngodong ya, kan desa Kayen terdiri dari 7 dusun. Yang satu dusunnya itu ada pemekaran wilayah yang tidak masuk, yaitu Dusun Tileng. Awalnya itu Dusun Tileng itu menjadi satu dusun dengan Dusun Ngodong ya. Tapi RW-nya itu tetap masuk RW Ngodong, tapi berdiri kasun sendiri. Jadi kalau di dusun Ngodong sendiri ada 2 RT ya, RT 1 sama RT 2. Sedangkan RW 3 itu meliputi 4 RT. Akhirnya itu ada pemekaran wilayah termasuk Dusun Ngodong sama Dusun Tileng. Yang Dusun Tileng sendiri itu RT 3 sama RT 4. Mata pencarian ya, untuk mata pencarian sebagian itu petani, sebagian itu buruh harian ya, sedangkan yang lain itu ya bakul jualan di pasar. Ada yang bikin ceriping bahan dari apa itu pisang. Sedangkan lainnya ya usahanya itu tempe dele, perumahan, tempe dele, tempe melanding. Kalau di sana mungkin enggak ada, kalau enggak di daerah luar kemungkinan jenis tempe melanding itu saya kira hampir langka Mas itu. Dikarenakan yang bahannya yang sulit. Ada tempe gembus, ada lainnya pokoknya itu. Awal dari keinginan untuk membuat tempe ya, bukan sejarah ya. Kemarin itu kan istri saya itu kan membuat tempe bengo ya. Tempe bengo itu tempe apa ya namanya, tempe, kalau orang bilang katanya tempe pondasi yang besar-besar yang segini, tempe pondasi karena kita terkendala dengan bahan ya. Kemarin itu bahannya untuk 1 kilo itu kan 7.000 sampai 11.000, tapi ketika musim penghujan ini sampai 16.000, jadi kita sudah nggak bisa untuk beli tempe untuk bahan tempe pondasi itu. Nah, setelah itu ada itu pedagang yang di atas, Pak Sis Wanto, Mbak Iya itu menawari untuk mencoba ini membuat tempe gembus ini. Nah, setelah coba itu kan baru 1 kali masakan, kalau memang jadi ya tidak apa, alhamdulillah. Kalau memang tidak jadi ya namanya juga percobaan, kita tidak boleh takut dengan kegagalan. Nah, setelah itu ternyata kita bikin 1 kali itu hasilnya bagus. Nah, setelah itu kita lanjut sampai sekarang udah hampir sekitar 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih. Dan ya alhamdulillah untuk hasil ya bisa kita jadikan apa, beli garam lah sehari-hari gitu ya gitu. Untuk kendala sendiri kami merasa ada kendala itu di bagian press ya, untuk mengepres dari ampas itu sendiri, karena memang kita secara
ini masih termasuk manual, maksudnya manual di sini masih dalam pembuatan ya. Pembuatan sendiri alat untuk ngepres itu. Kalau memang yang sudah maju atau yang sudah punya modal kan kita pakai hidrolik yang sudah pernah itu baru bisa bantu. Untuk peralatan pertama yang kita butuhkan adalah press manual seperti tadi yang kita tunjukkan tadi. Kemudian ember, kemudian ya karung goni untuk ngepres itu. Selanjutnya ragi dan plastik serta paku untuk melubangi dari plastik. Gimana itu? Ya, jadi usaha ini usaha rumah tangga ya, usaha rumahan, usaha kecil. Terus sebenarnya kalau mulai usahanya dulu itu udah lama, dari tahun 1951 itu dari kakek nenek dulunya sebenarnya. Jadi istilahnya itu seperti usaha turun temurun yang dari kakek nenek terus ke ayah ibu, sekarang sampai dengan istri saya sendiri. Kalau untuk produknya sih kebanyakan ya jajanan pasar gitu. Jajanan pasar yang bahannya ya mungkin dari ketan, kemudian ada juga yang kita ambil dari makaroni goreng kan memang bukan dari sini aslinya. Kalau itu kan kita cuma goreng di sini gitu untuk makaroni itu sendiri. Jadi bahannya kita ambil bahan mentahnya dari Solo. Nah, cuman kalau di sini kan kebanyakan semua jajanannya pakai bahan gula merah, gula kelapa itu. Nah itu kebanyakan pakai gula kelapa. Jadi baik kipang itu sendiri yang bahannya dari ketan kan campurannya juga gula kelapa gitu. Terus makaroni itu juga walaupun pedas manis itu juga ada gula kelapanya gitu. Di lain pakai sambal pabrik. Kendala selama ini terutama untuk jajanan kipang itu kan kita dijemur prosesnya. Kalau dijemur kan cuaca yang pasti kalau cuaca nggak panas ya nggak kering kan nggak bisa diolah gitu, nggak bisa digoreng kan harus kering dulu. Kalau untuk yang lain makaroni memang nggak butuh dijemur, ya kan itu bahan mentah kita beli digoreng kemudian diolah bisa langsung di packing terus dipasarkan gitu. Ini berdirinya tahun 2001 ya, sampai sekarang. Yang dulunya di masjid, berhubung di masjidnya dibangun, jadi pindah ke rumah sementara. Kalau muridnya itu kalau semua full datang itu 22. 22. Tapi kadang ada yang nggak datang, ada yang datang, ada yang alangan gitu. Saya sebagai takmir masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Mas dan Mbak yang pada waktu ini ikut membimbing anak-anak saya yang sama ngaji di sini. Semoga amal kebaikan Mas-mas sama Mbak-mbak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan lancar. Semoga nantinya kalau sudah selesai KKN-nya Mbak sama Emas itu kalau mau pulang balik lagi ke asalnya sana ya, semoga diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat, nggak ada halangan apa-apa.